Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu pada saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama sudah menyembah Engkau dan kami rindu juga Tuhan agar seluruh kehidupan kami di mana kami bisa mengalami bagaimana Tuhan menuntun kami lewat kuasa Roh Kudus. Berfirman Engkau Tuhan, kami siap hati kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sudah ke Tuhan, hari ini mana hari-hari kita merasakan bagaimana Tuhan bertata di tengah-tengah kehidupan kita. Waktu kita menyembah Dia, kita mengalami ada satu kesatuan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Saya awali dengan ayat Yohanes pasal 6 ayat 63 katakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kutakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya lama tidak mengerti maksud ayat ini. Rohlah yang memberi hidup. Tapi dengan waktu yang berlalu, lama saya boleh memahami bahwa firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, apakah lewat mimbar, ada pendeta menjelaskan dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mengalami bagaimana rohlah yang memberi hidup, itu bagaikan kata-kata biasa. Kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang sifatnya kayak dengar biasa saja. Tapi kalau roh yang memberi hidup, artinya perkataan itu menjadi hidup. Menyentuh kepada dasar hati kita. Dan pertobatan itu terjadi ketika roh lah yang memberi hidup di dalam setiap hati manusia. Tanpa roh tidak akan terjadi satu perubahan. Bagaimana kita misalnya menginjil sekalipun, menjelaskan tentang firman Tuhan secara detail jelas. Makanya pentingnya kita berdoa adalah supaya rohlah yang memberi hidup. Jadi setiap firman itu kalau tanpa roh yang memberi hidup, seperti kata-kata yang terlewatkan begitu saja. Karena daging sama sekali tidak berguna, artinya tidak berfaedah. Karena kita bisa menelaah dan mengerti firman Tuhan itu karena roh, yaitu roh Allah bersama roh kita ada satu kesatuan membuat kita waktu kita mendengar firman Tuhan itu, firman itu tajam bagaikan pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam, menembus sampai roh kita, sendi-sendi dan sumsum dan sanggup membedakan pertimbangan pikiran manusia. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita mengaktifkan roh kita supaya ada kesatuan dengan roh Tuhan. Karena dikatakan begini, jangan padamkan roh. Nah, artinya apa di sini? Jangan padamkan roh. Itu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Nah, ayat ini mengajar kita atau menasihati kita supaya senantiasa mengaktifkan, bukan padam, tapi aktifkan. Nah, bagaimana orang tanpa sadari dia memadamkan roh? Ketika ada masalah, masalah itu apalagi berhubungan orang lain, dia tunda-tunda. Tuhan katakan kalau ada masalah, bereskan. Jangan sampai matahari terbenam. Tapi ada nggak seperti itu dia tunda-tunda, tunda seminggu, tunda sampai sebulan, sehingga ketemu tahun baru ada pemberesan. Nah katanya ini saat-saatnya kita pemberesan atau yang lain, ini tahun baru biarlah semua baru. Kalau setahun sekali pemberesan, maka sepanjang tahun itu bagaimanapun firman Tuhan sampaikan, ketika tidak ada pemberesan, tidak ada pengampunan satu dengan yang lain,
Maka setiap ayat-ayat firman Tuhan yang kita dengar itu bagaikan huruf mati. Nah, tapi bagaimana supaya kita betul-betul mengaktifkan roh yang memberi hidup? Karena roh itu memberi hidup, mengilhami firman Tuhan itu sehingga itu berkuasa. Sedikit masalah yang kita sedang hadapi. Apakah dengan pasangan kita, apakah dengan teman kita, siapa saja yang kita punya masalah pribadi. Jangan tunggu lama-lama, tapi cepat dibereskan, cepat diselesaikan. Ketika kita cepat menyelesaikannya, maka kita mengizinkan agar roh itu tidak pernah padam. Tapi roh itu luar biasa bekerja, memberikan kita pengertian, memberikan kita sesuatu yang selama ini kita tidak pahami. Tapi roh yang memberikan pengertian sehingga kalau kita baca firman Tuhan itu menjadi hidup dan berkuasa. Terutama mengubah cara pandang kita melihat orang lain. Kenapa? Kalau kita melihat orang lain tidak menurut pandangan mata jasmani. Kan ada nyanyian begini. Berikanku hati seperti hatimu Tuhan. Berikanku hati, berikanku tangan. Pokoknya selalu mengarah kepada Tuhan. Tapi itu bisa terjadi ketika kita betul-betul berdoa, meminta supaya roh itu yang memberi hidup. Kenapa saya usulkan buat kita di komunitas ini? Setengah jam sebelum kita mulai, biasa kan 4.30, jadi jam 4 kita sudah ada penyembahan. Tujuannya supaya waktu firman Tuhan disampaikan, benar-benar roh kita sudah terbuka dan kita memahaminya, kita bisa mengerti dengan jelas apa maksud Tuhan dari firman-Nya. Karena kita disucikan dengan tahap demi tahap. Pertama, kita dibenarkan ketika kita menghadap Tuhan, yaitu mulai dari roh kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 katakan, semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tahap pertama ketika kita membuka diri menerima Yesus, oleh karena firman-Nya menjelaskan kepada kita, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan kita yakin sepenuhnya bahkan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, dan dia sudah mengambil alih hukuman dosa kita, dan dia sudah memikul semua dosa kita. Kita terima dengan iman, dan pertama yaitu roh kita diselamatkan. Sehingga ada satu keyakinan kepastian, kapanpun kita meninggalkan dunia ini, pasti masuk surga. Tapi kita masih ada perjuangan lagi. Perjuangan apa? Di alam pikiran kita. Kita bisa salah memandang. Kadang-kadang kita bisa melihat orang lain. Oh, kita berasumsi pada orang lain. Tapi kalau roh yang memberi hidup, kita tidak cepat berasumsi kepada hal-hal negatif. Tapi kita melihat memandang orang lain. Kita berpikir dari mana orang ini bisa selamatkan. Bagaimana pendekatan saya dengan orang tersebut. Kita sudah belajar tentang persahabatan, ya Pak Victor sampaikan. Jadi kita bersahabat dengan orang, dimana kita tujuan supaya setiap orang yang kita ketemu dan kita bisa berkomunikasi, kita bersahabat dengan dia. Bagaimana orang ini supaya mengenal Yesus dengan benar. Bukannya pengetahuan. Dan ini bisa terjadi bukan karena kita, tapi roh yang memberi hidup itu, maka waktu kita menyampaikannya, ada urapan Tuhan, sehingga menyentuh setiap hati orang. Kita tidak bisa membuat orang bertobat.
tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Perkataan kita diurapi. Pasti kita senang kalau perkataan kita diurapi. Kalau kita diurapi waktu menyampaikan kata-kata, pertobatan bisa terjadi. Perubahan terjadi. Cara pandang yang baru akan terjadi. Kenapa? Karena membuat perubahan itu bukan kita, tapi Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Artinya di sini tidak ada sedikit pun kemampuan manusia orang itu bisa bertobat, orang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kecuali Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Kita hanya sebagai bejana, kita sebagai alatnya Tuhan supaya orang datang kepada Yesus. Jadi tidak ada karena usaha kita, tapi Roh yang bekerja. Nah, ketika Roh bekerja luar biasa. Nah, jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa tanpa Roh Kudus yang bekerja melalui kita, semua perkataan kita hanya cukup enak didengar oleh telinga, tapi tidak membawa satu perubahan apapun. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, bahwa oleh karena Roh yang memberi hidup itu, karena Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul 1:8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku, Roh Kudus turun ke atas kita sehingga kita menjadi saksinya Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi saksinya Tuhan karena bukan kekuatan manusia tapi kekuatan Roh Kudus. Jadi Tuhan rindu kita menjadi saksinya di mana-mana. Apa artinya menjadi saksinya? Menjadi saksinya artinya perkataan yang kita ucapkan selaras dengan tindakan-tindakan kita lakukan. Kita bukan hanya memoles kata-kata sehingga enak didengar, tapi perkataan kita itu oleh karena kita sendiri pun sudah melakukannya sehingga kita menjadi pelaku firman. Kan banyak sekarang ini pintar berkata-kata, ya dengan istilahnya retorika kata gitu ya. Tapi janji tinggal janji, perkataan ini perkataan, tapi nggak ada realitanya. Nah, tapi hari ini Tuhan mau kita semua yang hadir pada saat ini bukan hanya sekedar perkataan belaka, tapi kita punya kesaksian, kita menjadi saksinya Tuhan. Karena kemampuan kita menjadi saksinya bukan kemampuan kita secara daging. Roh lah yang memberi hidup. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, orang memperhitungkan kita. Jadi bagi saya tidak ada istilahnya, oh kita minoritas, tidak. Walaupun dalam jumlah yang tidak banyak. Tapi kita sebagai pemimpin, kita sebagai leader, perkataan kita menuntun orang, sehingga orang banyak bisa mengenal Yesus Kristus. Karena Roh yang memberi hidup itu ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi panutan, kita menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi orang lain. Apa yang membuat itu? Roh yang memberi hidup. Saya sampaikan ayat terakhir ya. Yohanes pasal 4 ayat 23 katakan. Ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar. Berarti ada juga penyembah nggak benar kan? Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi pengajaran penyembah benar ini sangat penting. Kalau kita menyembah dengan benar, maka kita menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Karena Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kalau sudah Allah menghendaki, Allah senang lewat sikap kita menghadap Dia. Banyak hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan nyatakan kepada kita. Kita sendiri pun heran, kok bisa ya? Karena pekerjaan Tuhan, di mana Allah mengerjakan, membuat kita pun tercengang juga. Kok bisa ya? Kok seperti ini kondisinya? Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, kok bisa seperti ini? Sebagai contoh saya, saudaraku, pada bulan yang lalu, orang sudah siapkan tiket untuk saya ke Batam. Tanggal 28 sampai tanggal 30. Kalau pikir-pikir, saya tidak mengeluarkan 1 sen pun. Cuman hanya yang ada dilema. Dilemanya kenapa? Bagaimana saya berangkat Tuhan kalau istriku masih sakit? Tidak mungkin saya tinggalkan kondisi istri sakit. Walaupun selintas saya berkata kepada Pak Perdosi, ya, dengan tujuan saya kenapa saya mau Perdosi, karena saya tahu Perdosi istrinya seorang perawat, walaupun pensiun tapi ilmunya itu masih ada. Jadi dengan harapan mungkin temannya istri Perdosi ada perawat juga, mungkin sementara saya tinggalkan ke Batam, bisalah menggantikan posisi saya, begitu dalam hati saya ya. Tapi saya nggak ngomong Perdosi. Tapi apa jawaban Perdosi waktu itu? Pak, saya aja kalau sakit istri saya nggak tungguin Pak. Nah, kadang saya tinggal aja begitu katanya. Waduh, saya mentok rasanya. Tuh, berarti nggak cocok, itu ya cocok. Nah, ini saudaraku, ya saya nggak salahkan Perdusi karena memang dia pun bersaksi kenyataannya begitu dilakukan. Memang dia tidak sabar nungguin istri sakit di sana. Itulah, ya itu dengan jujur disampaikan itu. Saya Tuhan bagaimana Tuhan? Ini saya sudah ngomong sama Perdusi, tapi jawabannya begini. Nah, saya ngomong lagi pada hamba Tuhan, Tuhan. Bagaimana saya mengambil sikap? Apakah ini tiket ini saya cancel? Bagaimana? Saya komunikasi dengan seseorang. Saya minta pendapat. Saya juga artinya perlu minta pendapat dengan beberapa orang lah. Karena saya tahu Tuhan bisa memakai siapa saja, terutama orang yang suka berdoa menyembah Tuhan tentunya. Saya minta pendapat bagaimana nih, saya udah ada tiket tanggal 28 berangkat, pulang tanggal 30 dalam rencana pekerjaan Tuhan. Apakah saya cancel tiket saya ini? Jawabannya bagi saya menyejukkan. Dia bilang, jangan cancel dulu Pak. Nanti tinggal 2 hari lagi nanti baru Bapak cancel kalau memang kondisinya ya nggak bisa tinggal. Saudaraku, arahan ini menjadi saya pedoman. Iya Tuhan, terima kasih. Nah, saya tenang lagi saudaraku. Nah, pada waktunya ya saya bisa berangkat dan tidak terbagi pikiran saya. Kenapa? Orang yang saya jaga tanggal 11 November Tuhan sudah sembuhkan total dan tidak sakit lagi. Nah, kondisi itulah membuat saya tidak terbagi dalam pikiran saya. Maka waktu saya di Batam, saudaraku, Tuhan berikan saya tugas menerjemahkan ada 5 hamba Tuhan dari Singapura. Dan saya bisa konsentrasi penuh ketika dia berbicara dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia sampai selesai. Terus saya berpikir lagi, kalau kondisi itu, kalau situasi itu, orang yang saya jaga, orang yang saya rawat, masih dalam kondisi sakit, aduh bisa kacau balau ini, terjemahan saya bisa sebentar sana, sebentar sini, aduh terbagi kan, bisa nggak nyambung gitu. Tapi Tuhan kita itu sungguh baik, roh yang memberi hidup, artinya pada waktunya Tuhan kerjakan. Begitu indah. Makanya
hamba Tuhan dari Singapura bilang, gimana ya kondisinya sekarang, karena dia tahu saya seorang diri kan. Aduh, saya bilang baik, saya bilang ya ini rencana Tuhan lah, karena Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik. Jadi orang yang saya jaga, serawat, Tuhan sudah sembuhkan total dan tidak sakit lagi. Sudah aku kasih Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, pimpinan Tuhan itu nyata. Karena Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Sebagaimana Yesus luar biasa, maka semua pengikutnya menjadi luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena roh yang memberi hidup itu ada dalam kehidupan kita. Setiap keputusan yang kita lakukan bukan berdasarkan daging, tapi berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin, tidak pernah salah dalam pimpinannya. Kalau daging bisa keliru, ya kan? Karena daging itu melekat dengan perasaan, kemauan, kehendak dan sebagainya. Karena panca indera kita itu akan mempengaruhi kita sehingga kita pun menjadi orang yang sulit mengambil keputusan. Tetapi kalau roh yang memberi hidup dan kita menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kita bisa mengerti, kita memahami tindakan-tindakan apa yang kita lakukan. Dan kita punya keputusan berdasarkan pimpinan Tuhan. Tuhan, kita semua yang hadir pada saat ini, karena Yesus kita adalah luar biasa, maka semua pengikutnya menjadi luar biasa. Perkataan kita bukan perkataan biasa, tapi perkataan yang diurapi oleh Tuhan melalui peranan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam diri kita. Inilah firman Tuhan hari ini. Saya tidak panjangkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus menjelaskan kepada kami masing-masing, sehingga kami memahami dan mengerti. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ini tubuh kami hanya bagian casing saja Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang bekerja menguasai seluruh alam pikiran kami. Maka tindakan-tindakan kami perbuat bukan berdasarkan daging, tapi berdasarkan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi, apapun kami lakukan, itu semua menjadi berkat. Orang diubahkan, orang bisa bertobat. Bukan kami yang mengerjakannya, tapi Roh yang memberi hidup, menjamah setiap hati orang, sehingga terjadi pertobatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Senantiasa kami belajar tinggal dalam hadir Tuhan. Walaupun kami dalam dunia ini, sebagaimana Engkau katakan, jalan kehendak-Mu, artinya kehendak Tuhan nyatakan kepada kami masing-masing, sehingga kami terproteksi dan terlindungi dari segala mara bahaya. Bahkan Tuhan, dalam kondisi sulit sekalipun Tuhan melindungi kami, bahkan memberikan penjelasan, bahkan kami bisa menjadi saksi yang hidup dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan pada Bu Tiar. Hari ini kita sharing saja, nggak usah masuk room. Silakan Bu Tiar. Ya, wow, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini dahsyat ya buat kita ya. Jadi rohlah yang memberi hidup, daging tidak berguna. Wow, saya pikir-pikir ya juga ya. Kalau tubuh kita ini nggak ada rohnya, namanya apa gitu ya. Ya jadi nggak usah kita teruskan, tapi kita udah tahu. Jadi ya seperti kita seperti robot, sama seperti boneka jika tidak ada roh ya, seperti itu. Nah, jadi pada hari ini kita diingatkan berarti kita harus melekat dengan roh itu. Kita harus tinggal di dalam roh itu dan roh itu dalam kita, yaitu roh siapa? Yaitu rohnya Yesus, yaitu Roh Kudus, yaitu rohnya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya punya kesaksian ya. Jadi ketika 2011 itu ya Tuhan izinkan kami menjalani proses ya. Kemudian sebelum-sebelumnya juga sudah berproses gitu ya. Tapi di 2011 itu
kayaknya itu mungkin itu titik terendah gitu. Tuhan izinkan di titik nol gitu kan. Nah terus pada saat itu saya berpikir, kenapa saya bilang di titik nol? Karena suami sakit, stroke gitu ya. Nah jadi saya tidak bekerja dan saya pikir, wah gimana ini Tuhan gitu. Saya mau minta tolong sama keluarga, saya pikir tidak mungkin karena mereka juga punya masalah masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing gitu kan. Nah, dan akhirnya di doa-doa saya bilang, Tuhan saya tidak mampu menjalani ini. Kalau memang sampai waktu itu masih bekerja memang ya, tapi sudah sakit gitu. Nah, jadi ya stroke ringan. Terus saya pikir, wah ini saya nggak sanggup. Itulah di doa-doa saya. Nah, pada suatu hari di dalam pelayanan di gereja hari Minggu, biasa kami bertugas, saya sebagai koordinator ibadah. Nah, kemudian ada hamba Tuhan kami undang dari luar gereja kami maksudnya. Nah, kemudian biasa kalau udah selesai ibadah, kita doa penutup, maka hamba Tuhan ini kan pulang ya. Dan saya sebagai koordinator ibadah, saya bertanggung jawab mengetahui ataupun memastikan dia sudah sampai dan sampai dia keluar pun dari gereja itu. Dan saya antarkan dia ke dalam kendaraan, dalam mobilnya gitu ya. Baru saya berangkatkan, kemudian dia berangkat, saya balik lagi ke gereja, lanjutkan tugas. Seperti itu biasanya ya. Nah, rupanya pas hamba Tuhan ini balik, ada tercecer sebuah kertas ya, seperti buletin gitu ya, satu lembar buletin tercecer dari dalam Alkitabnya apa tasnya lah, saya nggak perhatikan banget waktu itu, tapi jelas tercecer sebuah buletin ini. Nah kemudian kan dia sudah berangkat, mobilnya sudah jalan, saya ambil, saya pikir ada apa gitu kan, maksudnya saya baca lah ini tentang apa, penting enggak gitu ya. Nah kemudian saya baca buletin itu Bapak Ibu, saya baca dari atas tentunya sampai ke bawah, terus ada di situ paling belakang pengumuman gitu ya, pengumuman bahwa wanita bijak Blaise Serpong akan mengadakan pembinaan wanita bijak pada tanggal sekian sampai sekian gitu ya. Nah, ketika saya baca itu, kok ada sepertinya ada sebuah magnet ataupun sebuah apa ya, cahaya itu menggarisbawahi kata wanita bijak gitu ya. Jadi di mata saya, di pandangan saya ketika saya membaca huruf itu di buletin itu yang saya temukan tadi, hidup apa huruf itu seperti hidup gitu, wanita bijak. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang sepertinya ada chemistry, twing 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 gitu kan, anak muda kan bikin kalau itunya di sosmed gitu ya, dibikin berkilau-kilau gitu. Seperti itulah di pandangan saya kata wanita bijak ini. Nah kemudian saya pengen tahu, terus hubungi ibu ini gitu ya. Terus saya pikir, ih kok ada ya wanita bijak ya? Oh berarti saya ini kayaknya untuk menghadapi masalah saya harus bijak gitu. Itulah yang timbul di hati saya. Kemudian saya balik ke rumah, saya baca lagi buletin ini dari atas sampai ke bawah. Dan saya tetap Tuhan ingatkan dengan kata tadi, wanita bijak. Nah pada saat itu Bapak Ibu saya hubungin nomor di situ, saya tanya, Ibu ini bagaimana syaratnya, di mana tempatnya, bla bla bla. Dia bilang, ini bayar 450.000 per orang, itu 2011 Bapak Ibu. Ya, terus saya bilang, wah mahal juga. Saya aja sekarang sedang banyak masalah. Bagaimana saya caranya bisa masuk ke situ ya? Gitu. Nah akhirnya saya jawab begini, wah mahal juga ya Bu. Saya dengan polosnya ya, mahal juga ya Bu. Ya udah deh Bu, nanti baiklah saya pikir-pikir dulu gitu kan. Terus dia bilang, iya katanya nanti hubungin nomor ini lagi. Itu 2 minggu lagi sebelum mulai ya dari pengumuman itu. Nah kemudian seminggu saya nggak hubungi kan. Nah itu kan posisinya minggu. Kemudian hari Sabtu menjelang minggunya dia telepon saya pas saya lagi wanita Betel, WBI wanita Betel ya. Nah terus dia telepon, kita lagi ada pertemuan. Dia bilang, Salom Ibu. Saya bilang, Salom. Ini Bu, bagaimana rencananya? Yang kemarin itu, yang wanita bijak mau ikut nggak jadi gitu kan? Saya bilang gini, aduh Bu, kayaknya nanti deh saya tanya suami dulu. Sebenarnya jujur saya mau katakan, saya nggak sanggup segitu.
biayanya 450.000 gitu kan. Nah terus tapi saya bilang begitu, nanti saya tanya suami dulu gitu, bahasa saya kan. Nah terus karena saya bilang alasan saya, karena suami juga sedang kurang sehat. Nah kata dia begini, oh Bu Tihar begini katanya kan, yang penting Ibu mau siapkan hati katanya. Kami ada hamba Tuhan yang sponsori katanya kan untuk 4 orang. Wah saya langsung ketawa. Hah beneran Bu sungguh? Iya silahkan dari gereja Ibu siapkan 4 orang. Nah saya potong saja ya. Walaupun kami yang jadi hanya 2 orang. Mendaftar 4 orang akhirnya 2 orang saja yang jadi. Nah yang tadi saya mau katakan tentang roh yang hidup tadi. Ya, saya percaya ketika saya baca buletin itu. Yang membuat roh atau yang membuat huruf itu hidup di pandangan saya pada waktu itu adalah karya Roh Kudus. Dan itulah titik balik saya. Ketika saya masuk di Wanita Bijak itu, saya ikut pembinaannya di Wanita Bijak di Serpong 2011. Itulah yang membuat saya mengerti saya ini siapa sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita masing-masing, terutama saya ya. Dan Tuhan persiapkan saya mulai dari situ. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini sangat dahsyat ya. Saya diingatkan dengan hal itu ya, bahwa memang benar. Kalau Tuhan sudah mau, kalau Roh Kudus sudah mau, Dia punya 1001 macam cara untuk menangkap kita. Persoalannya sekarang di kita. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau benar-benar mengenal Yesus dengan benar? Ya, jadi tidak semudah apa yang kita pikirkan gitu ya. Nah, tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya di dalam pujian penyembahan kita, sehingga seperti firman Tuhan itu di dalam Mazmur ya, yang dikatakan apa? Ya, Tuhan memberitahukan rencananya kepada orang yang karib dengan Dia. Ya, satu-satunya cara untuk kita boleh karib ataupun intim dengan Tuhan adalah lewat penyembahan, lewat doa kita. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga kesaksian saya pagi ini jadi berkat buat kita semua. Shalom. Saya berikan kesempatan kepada yang lain, mungkin mau diskusi, mau bertanya.